Shalom, selamat hari Sabat. Selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Artema Salendeo MPhil. Pendeta saat ini melayani sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Conference Manado dan Maluku Utara. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Dengan lonceng surga amat meriah, karena pulang jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan mulianya dan menyambut anak yang penat. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga pesta digelar, semua malaikat bergembira. Masyurkanlah Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Ayat hafalan kita di hari Sabat ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih untuk hari Sabat-Mu yang Kau berikan bagi kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan acara kami. Biarlah Tuhan akan menyertai acara ini supaya boleh berlangsung seturut dengan kehendak-Mu. Menyertai kami semua ya Tuhan di hari Sabat ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Selamat hari Sabat. Senang sekali bisa bersama dengan saudara-saudara sekalian di pagi yang indah ini. Kita boleh bertemu di acara rumah tangga. Dan saat ini saya pun berharap agar supaya rumah tangga kita masing-masing dalam keadaan baik-baik saja dalam lindungan Tuhan. Dan di pagi yang indah ini kita akan mendengarkan, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul ibadah keluarga. Dan ayat perenungan kita pada saat ini terdapat dalam Yosua 24 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya, dan dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang padanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi
aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam Yosua ayat 24 dan 14 dan 15 ini menjelaskan kepada kita bahwa ada suatu keputusan yang diambil oleh Yosua bersama dengan seisi rumahnya, artinya keluarganya. Mereka memilih datang beribadah hanya kepada Tuhan. Dan saat ini tuh, saudara, kita akan belajar bagaimana itu ibadah keluarga. Ibadah keluarga. Apa itu ibadah keluarga? Mengapa ibadah keluarga dan bagaimana ibadah keluarga itu? Dan tentunya ibadah keluarga itu bukanlah suatu hiburan. Dan ibadah keluarga itu bukan waktu di mana untuk ada pendisiplinan atau ada hukuman yang akan diberikan. Ibadah keluarga itu bukan ceramah, bukan khotbah, bukan kegiatan pemaksaan. Ibadah keluarga itu kita boleh lakukan dengan interaktif, kita boleh berhubungan satu dengan yang lain dengan keluarga. Dalam ibadah keluarga itu kita boleh menunjukkan bagaimana itu kepemimpinan bersama. Dan ada baiknya ibadah keluarga itu kita lakukan dengan singkat dan menarik. Lebih jauh lagi saudara, ibadah keluarga adalah saat di mana kita memberikan pemujaan, memberikan pujian kepada Tuhan. Dengan rasa hormat, kerendahan hati, rasa syukur, kita mengajukan permintaan kita kepada Tuhan kita. Dan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, di saat orang beribadah kepada Tuhan, di sana ada hewan yang harus dikorbankan, taruh di altar untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi pada saat ini, kita beribadah hanya membutuhkan pengorbanan waktu dan pengorbanan diri kita. Nah, saudara, ketika kita menambahkan kata keluarga untuk menyembah, artinya kita berkumpul untuk menyembah Tuhan sebagai satu keluarga. Anak, istri bersama-sama beribadah di dalam suatu keluarga untuk menyembah Tuhan kita. Lebih jauh lagi, di saat ibadah keluarga, para orang tua khususnya mendapat kesempatan untuk mendidik anak-anak. Nah, anak-anak kita bisa didik di saat kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita mengajari anak-anak kita bagaimana cara menyembah Tuhan. Selanjutnya, bersama-sama meluangkan waktu untuk mengungkapkan kehormatan dan menghormati Tuhan dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat yang hidup di dalam rumah tangga kita. Di saat kita beribadah, kita pun dapat menjelaskan, oh, ada yang mati untuk kita. Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Ajarkan kepada anak-anak kita. Dan saudara, pengalaman ini akan mengikat kita satu sama lain. Pengalaman yang indah ini di saat kita beribadah bersama-sama dengan keluarga kita, istri, anak-anak, akan mendekatkan kita kepada Tuhan kita. Nah, jadi mengapa ibadah keluarga? Nah, seperti saya sudah sampaikan tadi, di saat kita mengadakan ibadah di dalam keluarga kita, artinya kita mengajarkan anak-anak dan keluarga kita untuk menyembah Tuhan. Kita mengajarkan yang lebih baik dalam kehidupan kita, menempatkan Tuhan sebagai pusat dari rumah kita. Ikatan keluarga kita semakin erat, melindungi anak-anak dan keluarga kita, dan menetapkan nilai-nilai spiritual yang luar biasa di dalam keluarga kita. Kalau kita pelajari lebih jauh lagi tentang ibadah keluarga ini, ada pena inspirasi menyampaikan. Kapan saja kita beribadah ke keluarga ini, kita lihat dalam pena inspirasi menyampaikan bahwa setiap keluarga harus ada waktu tetap untuk ibadah pagi dan ibadah sore. Nah, selanjutnya, betapa tepat bagi orang tua untuk mengumpulkan anak-anak mereka sebelum matahari terbit untuk berterima kasih kepada Bapa Surgawi atas perlindungannya. Dan di malam hari dan ketika malam tiba berkumpul sekali lagi di hadapannya
untuk berterima kasih kepadanya atas berkat-berkat di sepanjang hari yang telah Dia berikan. Saudara, dalam tulisan pena inspirasi ini menjelaskan kepada kita, baiklah, marilah kita sebagai umat Tuhan yang percaya di dalam rumah tangga kita. Kita datang beribadah kepada Tuhan pagi hari, bahkan pada malam hari. Di saat pagi hari kita mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kita di sepanjang peristirahatan. Dan kita boleh bangun di pagi yang indah dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Dan di malam hari kita pun sekali lagi mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberkati kami di sepanjang hari ini. Pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Banyak berkat yang diterima. Kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita. Lebih jauh lagi, pena inspirasi juga mengingatkan kepada kita. Tidak ada alasan bahwa ibadah keluarga tidak ada alasan bahwa ibadah keluarga tidak menjadi pelatihan dalam kehidupan rumah tangga yang paling menarik dan menyenangkan. Artinya, di ibadah keluarga itu harus sangat-sangat menyenangkan. Penting sekali disampaikan bahwa, dan Tuhan dihina ketika hal itu dibuat kering dan menjengkelkan. Nah itu tadi saya sampaikan, di dalam ibadah rumah tangga, baiklah kita melakukan itu dengan baik, bukan untuk pendisiplinan, bukan untuk menghukum, bukan sekedar hiburan, tapi ibadah itu kita lakukan dengan baik, agar memang hubungan kita dengan keluarga, bahkan dengan Tuhan kita, terjadi amat baik. Dan biarlah ibadah keluarga dibuat singkat dan penuh semangat. Jadi saudara, untuk ayat yang terakhir saya mau bagikan pada kita saat ini terdapat dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi saudara, harapan kami pada saat ini, kiranya firman Tuhan yang kita sudah pelajari bersama ini tentang bagaimana di dalam rumah tangga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita pelajari dengan baik, kita terima, kita dengar, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menjanjikan Dia akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Bukan cuma hari ini saja, tapi Tuhan berjanji akan memberikan damai sejahtera hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya firman ini dapat membawa hati dan pikiran kita lebih dekat dengan Yesus. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Aku mau Yesus sertaku, ku takut
Shalom, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Senang sekali boleh mendengar bagaimana sahabat-sahabat telah diberkati lewat program ini, tetapi kami mengingatkan bahwa program ini bukanlah pengganti tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang ada di tangan kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan tema Spiritualisme Terungkap. Masih bersama dengan saya, Pendeta Edward Taliwongso, lalu kemudian ada Pendeta Jerry Mangirongkonda, dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang penuh kasih, sekarang ini kami mau membaca, mempelajari, merenungkan firman-Mu, kiranya urapan Roh Suci-Mu menolong kami, agar kami mengerti dan tidak tertipu di akhir zaman. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar firman Tuhan dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat inti. Ketiga kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Matius 10 ayat 28 mengatakan, jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan jiwa dan tubuh di dalam neraka. Kemudian ada Pengkhotbah 9 ayat 5, bahwa orang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang mati tidak tahu apa-apa. Kemudian ada Yesaya 8 ayat 19-20, jangan mencari petunjuk dari arwah atau peramal, tetapi carilah nasihat dari Allah melalui hukum dan kesaksiannya. Juga ada Yohanes 11 ayat 11-14, ayat 21-25. Yesus menyebut kematian Lazarus sebagai tidur dan menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup, memberi harapan akan kebangkitan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, Tuhan akan turun dari sorga dengan sorak malaikat dan orang mati di dalam Tuhan akan bangkit terlebih dahulu, kemudian yang masih hidup akan diubahkan. Wahyu 16 ayat 13-14, ada 3 roh najis seperti katak yang keluar dari mulut naga, binatang dan nabi palsu, dan mereka melakukan mujizat-mujizat untuk menipu umat manusia. Matius 24 ayat 23-27. Jangan percaya kepada klaim palsu tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, karena kedatangannya akan sangat tampak, sangat jelas bagi semua mata, seperti kilat yang menyambar dari timur ke barat. Kemudian ada 2 Tesalonika 2 ayat 9-12, bahwa kedatangan manusia durhaka akan terjadi dengan kekuatan setan dan disertai dengan tanda-tanda, dan tanda-tanda mujizat yang palsu ini akan menipu mereka yang binasa karena tidak mengasihi kebenaran. Sekarang kita akan lihat judul dari pelajaran sepanjang pekan ini, yaitu Spiritualisme Terungkap. Apa arti dan pengertian spiritisme sesuai dengan konteks pelajaran Sekolah Sabat? Sesuai dengan konteks pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, yang dimaksud dengan spiritisme adalah kepercayaan bahwa orang yang sudah meninggal, jiwanya masih tetap eksis dan masih bisa berkomunikasi dengan orang yang hidup dan bahkan memberikan petunjuk-petunjuk. Sekarang mari kita lihat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bagaimana amaran diberikan dan contoh-contoh yang masuk kepada spiritisme. Dalam Perjanjian Lama, ada beberapa referensi tentang larangan terhadap praktek-praktek seperti perdukunan, ramalan, dan pemanggilan arwah. Seperti contohnya ada beberapa ayat dalam Ulangan 18 ayat 10-12 dan juga ada 1 Samuel 28 yang menceritakan tentang Saul dan penyihir di Endor. Sementara itu di dalam Perjanjian Baru memang tidak banyak contoh langsung dan praktek spiritisme seperti yang ditemukan dalam Perjanjian Lama. Tetapi ada beberapa. Contohnya dalam Kisah 8 ayat 9-24 tentang Simon, seorang yang melakukan sihir di Samaria dan mengagumkan banyak orang dengan prakteknya. Lalu kemudian di Kisah 16 ayat 16-18 ada seorang perempuan dengan roh peramal, dan Paulus dan Silas bertemu dengan seorang budak perempuan ini memiliki roh ramalan dan dia menghasilkan banyak uang bagi tuannya.
Kemudian ada juga di Kisah 19 ayat 18 sampai 20 tentang pembakaran buku-buku sihir di Efesus. Banyak orang di Efesus yang menjadi percaya, mereka kemudian datang dan mengakui praktik sihir mereka. Mereka mengumpulkan buku-buku sihir dan membakarnya di hadapan semua orang. Secara umum, Perjanjian Baru mengajarkan untuk menjauhi segala bentuk praktik yang berhubungan dengan spiritisme. Kemudian, siapa yang menjadi pencetus atau yang mengawali ajaran atau kepercayaan tentang spiritisme ini dan apa tujuannya? Ellen White dalam Testimonies for the Church volume 1 halaman 342 merujuk kembali ke Taman Eden. Dia katakan, kebohongan besar yang pertama yang iblis katakan kepada Hawa di Eden bahwa kamu tidak akan mati adalah khotbah pertama yang dikhotbahkan tentang keabadian jiwa. Khotbah itu dimahkotai dengan kesuksesan dan hasilnya yang mengerikan mengikuti. Dia telah membawa pikiran untuk menerima khotbah itu sebagai sebuah kebenaran. Dan tujuannya adalah untuk mendiskreditkan otoritas Allah dan membuka pintu bagi pengaruh jahat dan pikiran-pikiran setan kepada manusia. Kira-kira apa bahaya spiritisme bagi manusia dan di dalam dunia kekristenan pada khususnya? Nah, kekristenan terutama dari sudut pandang konservatif menentang spiritisme berdasarkan ajaran Alkitab yang melarang segala bentuk perdukunan dan komunikasi dengan roh orang-orang mati. Spiritisme dianggap sebagai praktik yang menyesatkan dan berbahaya. Mengapa? Karena bisa membuka pintu bagi pengaruh jahat dan penipuan spiritual. Kristen konservatif menekankan bahwa segala bentuk komunikasi dengan roh-roh harus dihindari dan hanya Allah saja yang patut diandalkan sebagai sumber bimbingan spiritual. Terima kasih pendeta. Saudara-saudara, saat ini kita tiba pada ayat inti pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin Anda bertanya, apa inti dari perikop ayat ini? Saudaraku, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 menggambarkan peristiwa Tuhan turun dari sorga dengan seruan, suara penghulu malaikat dan sangkakala Allah. Peristiwa ini menandai awal dari kebangkitan orang mati di dalam Kristus yang diikuti dengan transformasi orang-orang percaya yang hidup ke dalam tubuh yang kekal. Perikop ini menekankan bahwa orang-orang yang telah meninggal di dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu dan kemudian mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kemudian, apa pengertian siapa penghulu malaikat? Saudara-saudara, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, halaman 249, ungkapan penghulu malaikat di ayat itu diambil dari kata Greka arkangelos. Artinya, malaikat pertama yang digabungkan dari arki, sebuah awalan yang memiliki arti kepala atau tinggi, dan angelos artinya malaikat. Jadi, archangelos artinya kepala atau penghulu para malaikat. Dan ini merujuk kepada Mikael yang disebut sebagai penghulu malaikat. Dan Mikael tidak lain adalah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, menurut Daniel 10 ayat 13, Yudas pasal 9, serta Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-7. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sangkakala Allah dan bagaimana bentuknya?
Menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 249, sangkakala Allah di ayat ini lebih merujuk kepada alat musik yang digunakan dalam pelayanan Allah. Alkitab menjelaskan sangkakala sebagai berikut. Yang pertama, dalam Perjanjian Lama seringkali merujuk kepada sangkakala sehubungan dengan intervensi penting dari Allah, baik yang nyata maupun yang dinubuatkan. Keluaran 19 ayat 13, 16, dan 19. Kedua, sangkakala juga digunakan untuk mengumpulkan umat Allah. Bilangan 10 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Lalu yang ketiga, untuk membunyikan tanda bahaya perang. Bilangan 10 ayat 5 sampai 9. Dan yang keempat, sangkakala ini sering digunakan untuk acara-acara nasional. Bilangan 10 ayat 10. Nah, dalam Perjanjian Baru, bunyi sangkakala dikaitkan dengan pengumpulan orang-orang pilihan dan kebangkitan orang mati. Menurut Matius 24 ayat 31, 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-52. Kemudian, seperti apa bentuk sangkakala itu? Bila merujuk ke Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, bentuk sangkakala itu seperti sebuah trompet. Hal itu dapat dilihat dalam Yosua pasal 6 ayat 3 dan Matius 24 ayatnya yang ke-31. Kemudian, di mana tempat saat Tuhan turun dari sorga? Saudara-saudara, ada beberapa ayat yang menyebutkan tempat saat Yesus datang pada kali yang kedua. Ayat yang pertama dalam Matius 24 ayat 30, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, Yesus berada di awan-awan di langit. Yang kedua, Kisah 1 ayat 9, mata murid-murid menyaksikan ia naik ke sorga dan ditutupi oleh awan-awan. Lalu yang ketiga, Wahyu 1 ayat 7, ia datang dengan awan-awan. Lalu yang keempat, 1 Tesalonika 4 ayat 17, menyongsong Tuhan di angkasa. Menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 250, orang-orang kudus telah naik dari bumi, Tuhan dan bala tentaranya yang menyertai telah turun dari sorga. Mereka bertemu di udara di antara bumi dan di sorga. Jadi, saat Yesus datang pada kali yang kedua, Yesus akan bersama-sama dengan umat Allah yang telah ditebus di awan-awan, di angkasa. Atau menurut kutipan ini disebutkan mereka bertemu di udara di antara bumi dan sorga. Kemudian, apa standar atau tanda mereka yang mati dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit? Saudara, minimal ada dua tanda. Yang pertama ada dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik, saya ulangi, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kemudian yang kedua, Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dari dua ayat ini kita menemukan jawaban bahwa standar atau tanda mereka yang akan dibangkitkan adalah mereka yang telah berbuat baik dan mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian, apa yang terjadi dengan mereka yang tidak mati dalam Kristus? Saudaraku, menurut 28 uraian doktrin dasar Alkitabiah, Gereja Masehat Hari ke-7, halaman 374, dia menerangkan seperti ini. Ada dua kebangkitan. Kebangkitan yang pertama adalah kebangkitan untuk hidup yang kekal bagi orang benar. Yohanes 5 ayat 28 dan ayat 29. Yang kedua, kebangkitan semua orang mati yang jahat. Kebangkitan ini untuk menerima hukuman setelah masa milenium atau 1000 tahun. Wahyu pasal 20 ayat 4 dan 5.
Nah, mereka yang tidak mati dalam Kristus tidak akan bangkit pada kebangkitan yang pertama, tetapi akan bangkit pada kebangkitan yang kedua setelah 1000 tahun. Dan kebangkitan itu adalah kebangkitan untuk penghukuman. Kemudian, apa yang terjadi dengan mereka yang hidup tidak dalam Kristus yang masih hidup saat itu? Saudara-saudara, Rasul Yohanes tuliskan dalam Wahyu 6 ayat 16 dan 17. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Orang jahat akan binasa saat Yesus datang pada kali yang kedua. Saat ini kita datang kepada pembahasan konsekuensi mematikan dari spiritisme. Nah, dalam konteks sekolah Sabat, khususnya pelajaran hari Minggu, apa konsep atau pengertian bila seseorang mati atau meninggal menurut firman Allah? Konsep atau pengertian yang pertama adalah bahwa bila seseorang meninggal, ia kembali menjadi debu tanah. Sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah berfirman dalam Kejadian 3 ayat 19, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kedua, kematian menandakan tidak ada kebakaan. Ayub 7 ayat 9 dan 10 mengatakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Dan banyak ayat Alkitab juga menyatakan bahwa kita adalah manusia fana, artinya tidak memiliki kebakaan. Selanjutnya, Alkitab memberi penjelasan tentang keadaan orang yang mati yang disamakan dengan tidur. Apa artinya? Yang pertama, tidak ada kesadaran. Pengkhotbah 9 ayat yang kelima, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Jadi tidur, tidak ada kesadaran. Yang kedua, orang yang mati maksud dan pikirannya sudah berhenti pada waktu dia mati. Mazmur 146 ayat 4, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Demikian pula orang mati tidak lagi memiliki pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat menurut Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Yang berikutnya, orang yang mati berhenti dari segala aktivitas fisik serta emosional seperti kasih, kebencian, atau kecemburuan menurut Pengkhotbah 9 ayat 6, termasuk tidak lagi memuji Tuhan. Mazmur 115 ayat yang ke-17. Namun demikian, menurut apa yang diajarkan firman Tuhan dalam Alkitab, mereka yang mati dalam Tuhan artinya dalam iman kepada Yesus memiliki pengharapan hidup kembali melalui kebangkitan, bahkan memiliki hidup yang kekal. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kapan ini akan terwujud? Alkitab menyatakan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sekarang bagaimana konsep atau pengertian bila orang mati menurut ajaran iblis? Dari Taman Eden, ketika iblis melalui media ular menggoda Hawa, dia telah menyatakan ajarannya tentang kematian. Kejadian 3 ayat 4 katakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Inilah konsep dan pengertian tentang keadaan orang mati yang dibawa terus-menerus sampai saat ini melalui ajaran spiritualisme, yaitu adanya kebakaan jiwa. Bahwa walaupun tubuh telah mati, namun jiwanya tetap hidup dan tetap memiliki kesadaran. Mereka sering mengutip Pengkhotbah 12 ayat 7 untuk membenarkan atau menjustifikasi konsep mereka, sebab dikatakan bahwa pada waktu orang mati, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dijelaskan dalam buku 28 uraian doktrin dasar Alkitabiah bahwa dalam Alkitab Ibrani maupun Yunani, istilah roh, ruah atau pneuma tidaklah menunjuk kepada adanya wujud yang berakal yang memiliki kesadaran terpisah dari tubuh. Justru sebaliknya, istilah-istilah ini digunakan untuk menyatakan nafas. Nafas inilah yang berasal dari Allah, sebab manusia dibentuk Allah dari debu tanah dan Allah menghembuskan nafas sehingga terciptalah makhluk hidup. Bahasa Inggrisnya the living soul atau the living being. Jadi jelas konsep spiritualisme tentang kebakaan jiwa bertentangan dengan konsep atau ajaran Alkitab
atau boleh kita katakan tidak alkitabiah. Pena Inspirasi katakan dalam buku Kemenangan Akhir halaman 466, teori kebakaan atau kekekalan jiwa adalah salah satu doktrin palsu yang diambil Roma dari kekafiran yang kemudian dimasukkan ke dalam kekristenan. Nah, sekarang kita lihat apa arti okultisme dan apa saja perbedaan serta persamaan dengan spiritisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, okultisme adalah kepercayaan kepada kekuatan gaib yang dapat dikuasai manusia atau sebuah kajian tentang kekuatan gaib tersebut. Dalam bahasa Latin, kata okultisme berasal dari kata occultus atau oculere yang artinya tersembunyi, rahasia, misterius, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal supranatural atau gaib seperti praktek sihir, paranormal, juga perdukunan. Sementara spiritisme atau spiritualisme, kedua istilah ini sering digunakan secara tumpang tindih, adalah kepercayaan bahwa arwah orang yang telah meninggal dapat kemudian melalui media berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Spiritisme sendiri adalah bagian dari okultisme yang percaya adanya reinkarnasi dan kebakan jiwa. Berbeda dengan spiritualisme yang percaya kepada kebakan jiwa namun tidak percaya kepada reinkarnasi. Nah, baik okultisme, spiritisme maupun spiritualisme, semuanya berurusan dengan kuasa gaib atau kegelapan dan semuanya disatukan oleh satu keyakinan, yaitu tentang kebakaan jiwa, adanya kesadaran jiwa sesudah kematian, dan kemungkinan berkomunikasi dengan roh-roh setelah kematian mereka. Baik, terima kasih Pendeta. Sekarang kita melihat kematian di dalam Perjanjian Lama. Ketika kita meneliti ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama, maka ada 5 poin tentang kematian menurut Perjanjian Lama. Yang pertama, bahwa kebakaan jiwa itu tidak pernah diajarkan. Perjanjian Lama tidak mengajarkan tentang kebakaan jiwa. Poin yang kedua, tidak ada surga atau neraka setelah kematian. Artinya, orang yang setia tidak diangkat langsung masuk ke kebahagiaan surga untuk selamanya setelah kematian, dan juga orang yang tidak setia tidak langsung turun ke neraka untuk dibakar selama-lamanya setelah kematian. Lalu yang ketiga, ada ungkapan yang sangat populer, beristirahat bersama nenek moyang. Ini artinya digunakan di dalam kitab merujuk kepada raja-raja untuk menggambarkan kematian para leluhurnya. Lalu poin yang keempat, kitab Mazmur menyebut kematian sebagai tidur di dalam kematian. Contohnya ada Mazmur 13 ayat 4, Mazmur 90 ayat 5, merujuk pada kematian itu sebagai tidur. Kemudian Ayub juga menggambarkan kematian sebagai tidak terbangun dari tidur. Ayub 14 ayat 12. Dan poin yang kelima dari Perjanjian Lama, bahwa ada harapan akan kebangkitan. Pemazmur dalam Mazmur 17 ayat 15 menyatakan keyakinan bahwa pada waktu akan dibangkitkan, dia akan memandang wajah Tuhan dan menjadi puas melihat wajah Allah. Apa kira-kira ajaran palsu setelah kematian yang terdapat di dalam Perjanjian Lama? Nah, contoh yang paling sering digunakan untuk mengilustrasikan penipuan ini adalah pengalaman Raja Saul di Endor. Kita tahu bahwa Saul adalah raja pertama Israel yang dipilih Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, Saul berubah menjadi raja yang serakah dan sombong. Dan hal ini membuat ia ditinggalkan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 28 ayat 1-6 mengisahkan keadaan Saul yang sedang terhimpit karena bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin. Dan Saul berusaha meminta petunjuk dari Tuhan, namun Tuhan telah meninggalkan dia. 1 Samuel 28 ayatnya yang ke-6. Karena doanya tidak dijawab Tuhan, maka Saul memerintahkan pegawainya untuk mencarikan seorang peramal untuk memanggil arwah Samuel untuk meminta petunjuk. Nah, dalam istilah Yunani, pemanggilan arwah ini disebut nekromansi. Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nekromansi artinya kemampuan untuk meramalkan masa depan dengan mengadakan hubungan arwah dengan orang yang telah meninggal. Nekromansi ini melibatkan seseorang sebagai mediatornya, dan praktek ini dilarang keras di dalam Alkitab dan dianggap sebagai sebuah kekejian bagi Allah. Ulangan 18 ayat 10-12. Kita kemudian bertanya, mengapa di zaman Perjanjian Lama termasuk orang yang dekat dengan Tuhan, orang raja
pada akhirnya percaya kepada ajaran palsu spiritisme ini. Contohnya Raja Saul yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ternyata menurut Ellen White mengomentari cerita ini, karena Saul didorong oleh perasaan tidak sabar ingin mengetahui peristiwa masa depan. Dan itu sebabnya dia menolak untuk menunggu keselamatan yang datang dari Allah. Ellen White dalam Patriarchs and Prophets halaman 689 mengatakan, ada banyak orang yang menjadi gelisah ketika mereka tidak dapat mengetahui hasil yang pasti dari suatu perkara. Mereka tidak dapat bertahan dalam ketidakpastian, dan dalam ketidaksabaran mereka menolak untuk menunggu untuk melihat keselamatan dari Allah. Dan kemudian dia melanjutkan, ketidaksabaran untuk menyingkap tabir masa depan ini mengungkapkan kurangnya iman kepada Allah dan membiarkan jiwa terbuka terhadap saran-saran dari penipu ulung. Dan setan menginspirasi kepercayaan dan kuasanya untuk meramalkan hal-hal yang akan datang. Inilah sebabnya mengapa Saul dia mencoba mencari tahu dan berhubungan dengan arwah-arwah, karena dia tidak sabar menunggu penjelasan dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat menyinggung mengenai kematian dalam perjanjian baru. Sekarang pertanyaan, apa pengertian kematian dalam perjanjian baru? Saudara, dalam konteks sekolah Sabat, perjanjian lama dan perjanjian baru menggambarkan kematian itu adalah tidur. Setidaknya ada 53 kali dalam Alkitab kata tidur disamakan dengan kematian. Namun perjanjian baru menambahkan dimensi kebangkitan bagi orang percaya. Seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kemudian pertanyaan, apa standar dan siapa layak untuk dibangkitkan? Saudara-saudara, standar kebangkitan orang percaya adalah kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi jaminan bagi kebangkitan mereka. Rasul Paulus tuliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kemudian Yohanes saksikan juga di dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi, dari dua ayat ini kita mengerti bahwa standar atau dasar kebangkitan orang percaya adalah kebangkitan Yesus Kristus sebagai jaminan kebangkitan mereka saat ia datang pada kali yang kedua. Dan kepercayaan kepada Yesus adalah jaminan orang percaya akan dibangkitkan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Kemudian, kapan penentuan bisa layak dibangkitkan atau tidak? Saudara, sesuai dengan doktrin penghakiman pengadilan pra-Advent, maka penentuan kebangkitan pertama yaitu bagi orang yang percaya, dan kebangkitan kedua bagi orang jahat setelah milenium telah ditentukan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya ulangi, penentuan ini telah ditentukan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, Daniel tuliskan dalam Daniel 7 ayat 9 dan 10, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Kemudian Yohanes juga tuliskan dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 15, orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka dan berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi, kebangkitan pertama bagi orang percaya dan kebangkitan yang kedua, kebangkitan penghukuman bagi orang yang tidak percaya terjadi sebelum Yesus datang pada kali yang kedua sesuai dengan keputusan
pengadilan pemeriksaan di sorga. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita berpindah kepada pembahasan spiritisme di akhir zaman. Apa jenis spiritisme di akhir zaman? 28 uraian dasar doktrin Alkitabiah halaman 398 katakan, pada masa lampau pernyataan-pernyataan spiritualisme terbatas pada perdukunan. Akan tetapi belakangan ini sosoknya sudah tampak pada pertunjukan Kristiani, saya garis bawahi pertunjukan Kristiani, sehingga dengan demikian dapat menipu dunia orang Kristen. Di akhir zaman menjelang kedatangannya yang kedua kali, pekerjaan spiritisme muncul dalam bentuk tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat palsu. Dan Alkitab mengatakan hal itu. Matius 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Semuanya ini adalah hasil pekerjaan dari iblis atau setan bersama dengan agen-agennya. Wahyu 16 ayat 13 dan 14 bagian A mengatakan, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah, kata firman Tuhan, roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Hal ini sama dengan apa yang tertera di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah, sekarang apa cara yang digunakan setan supaya kita bisa terlibat atau percaya pada zaman ini tentang pekerjaan spiritisme ini? Setan menggunakan kebangunan rohani yang palsu melalui manifestasi mujizat-mujizat kesembuhan, bisa kita lihat terjadi di mana-mana, pelepasan dari roh-roh jahat, dan ibadah yang bentuknya berteriak-teriak dan seperti orang-orang yang kehilangan kesadaran. Dan dalam bentuk lain sebagainya yang dipraktekkan di dalam kebaktian-kebaktian gereja. Nah, hal-hal ini cenderung menyentuh emosi, namun melemahkan kemampuan akal atau rasional untuk mengetahui kebenaran firman Allah. Kemenangan akhir halaman 527 dan 528 katakan bahwa sebagai puncak tindakan dalam drama besar penipuan itu, setan sendiri akan mengambil rupa Kristus. Penipuan besar itu akan menampakkan bahwa Kristus telah datang. Setan menampakkan dirinya di antara manusia sebagai makhluk yang agung dengan terang yang menyilaukan menyerupai gambaran anak Allah. Bayangkan penipuan yang seperti ini akan dan segera terjadi. Menurut Andrews Study Bible halaman 1661, tujuan dari penipuan terakhir yang global ini adalah untuk menjauhkan perhatian orang, khususnya orang Kristen, dari Injil yang benar dan dari kebenaran Alkitab. Kita masih melanjutkan berbicara tentang spiritisme di akhir zaman. Kira-kira apa cara-cara supaya kita tidak jatuh atau terlibat di dalam praktek spiritisme? Nah, untuk menghindari keterlibatan dalam spiritisme di zaman modern, orang Kristen dapat mengambil beberapa langkah berikut. Yang pertama, memiliki pemahaman Alkitab. Mempelajari Alkitab, memahami ajaran Alkitab secara mendalam tentang bahaya dan larangan terhadap praktek spiritisme. Yang kedua adalah memperkuat iman. Ini meliputi doa dan penyerahan, menjaga kehidupan doa yang aktif dan rutin, serta melakukan perenungan pribadi untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, menghindari pengaruh dari spiritisme, baik itu lewat media atau hiburan yang mengandung spiritisme. Contohnya menjauhi film, buku, permainan, dan semua bentuk hiburan lain yang mempromosikan dan menampilkan spiritisme. Juga kita harus waspada terhadap praktek-praktek modern, bahwa praktek-praktek modern seperti yoga, meditasi, atau terapi alternatif tertentu bisa memiliki elemen yang bertentangan dengan ajaran Kristen. Dan yang keempat, meminta bimbingan Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus memberikan kebijaksanaan, pemahaman, dan kekuatan untuk menghindari godaan dan jebakan spiritisme. Kita bertanya tentang sebuah tradisi peringatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Tetapi memang ini diisi dengan kebaktian atau ibadah. Apakah ini bagian dari spiritisme? Tradisi memperingati 3 hari setelah seseorang meninggal bukanlah praktik yang secara eksplisit disebutkan di dalam Alkitab atau merupakan ajaran resmi gereja Kristen yang universal.
Namun tradisi ini dapat ditemukan dalam beberapa konteks budaya dan agama tertentu. Dan contohnya ini termasuk di dalam beberapa tradisi Ortodoks Timur, Katolik, dan juga beberapa budaya Timur Tengah. Makna teologis yang dipercayai adalah karena Yesus bangkit pada hari ketiga, maka orang yang telah meninggal ini juga telah dibangkitkan. Namun demikian, perlu kita cermati bahwa kebangkitan Kristus adalah kebangkitan tubuh. Sementara pemeluk kepercayaan ini percaya bahwa yang terjadi bukanlah kebangkitan tubuh, tetapi hanya secara roh saja. Praktek ini tidak pernah diinstruksikan di dalam Alkitab. Itu sebabnya orang Kristen harus berhati-hati, bahkan ketika sesuatu praktek atau kepercayaan dibungkus dalam kemasan keagamaan, hal ini justru bisa menjadi semakin berbahaya dan semakin menipu. Apa kepercayaan atau doktrin gereja Masehi Advent hari ke-7 tentang kebangkitan? Apakah ini oleh karena menurut perintah Allah seperti Wahyu 14 ayat 12 atau oleh karena iman saja menurut Efesus 2 ayat 8 dan 9? Mari kita lihat definisi. Kebangkitan menurut SDA Bible Dictionary halaman 935 mengatakan, kebangkitan itu adalah pemulihan hidup atau dipulihkan diiringi dengan kesempurnaan manusia dan kepribadian setelah kematian itu. Kebangkitan orang percaya dimungkinkan dan menjadi jaminan bagi orang percaya karena kebangkitan Kristus. Menurut 28 dasar kepercayaan halaman 125 mengatakan bahwa kebangkitan Kristus memproklamasikan kemenangan Kristus atas kekuatan iblis, dan bagi orang yang menerima pendamaian merupakan jaminan kemenangan akhir mereka atas dosa dan maut. Kepercayaan dasar nomor 9. Jadi, apakah ini hasil pekerjaan manusia seperti Wahyu 14 ayat 12 ataukah hanya iman sesuai Efesus 2 ayat 8 dan 9? Jawabannya adalah ini adalah hasil pekerjaan iman. Iman yang bekerja di dalam hati orang percaya, Galati 2 ayat 20. Iman yang sejati tidak bertentangan dengan perbuatan baik. Iman yang sejati adalah iman yang bekerja bukan untuk mencapai keselamatan, tetapi adalah buah atau bukti bahwa seseorang tersebut telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada pendalaman pelajaran sekolah Sabat pada hari Jumat. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah orang percaya atau orang Advent dapat percaya mujizat di akhir zaman ini? Misalnya penyembuhan dan lain-lain, secara nyata semua sepertinya betul, sembuh. Apakah kita percaya hal-hal itu? Saudaraku, menurut Ellen G. White dalam buku Selected Messages volume 2 halaman 54, cara Kristus bekerja adalah dengan memberitakan firman dan meringankan penderitaan dengan karya-karya penyembuhan yang ajaib. Tetapi saya, Ellen G. White, diperintahkan bahwa kita sekarang tidak dapat bekerja dengan cara ini karena iblis akan menjalankan kuasanya dengan melakukan mujizat-mujizat. Hamba-hamba Tuhan saat ini tidak dapat bekerja melalui mujizat. Saya ulangi, hamba-hamba Tuhan saat ini tidak dapat bekerja melalui mujizat. Mengapa? Karena pekerjaan penyembuhan palsu yang mengaku ilahi akan dilakukan. Kemudian, Ellen G. White dalam buku Maranatha halaman 148 dia katakan begini, kita tidak perlu tertipu. Adegan-adegan yang luar biasa yang berhubungan erat dengan iblis akan segera terjadi. Firman Tuhan menyatakan bahwa setan akan melakukan mujizat. Dia akan membuat orang sakit dan kemudian tiba-tiba akan menghilangkan kuasa setan dari mereka. Mereka kemudian akan dianggap sembuh. Karya-karya penyembuhan yang kelihatan ini akan membawa Masehi Advent hari ke-7 ke dalam ujian. Kemudian, bagaimana cara Allah melindungi kita
agar terhindar dari penipuan setan. Saudara, minimal ada 3 hal yang harus kita buat agar kita terhindar dari penipuan atau jerat setan. Yang pertama, Wahyu pasal 3 ayat 10. Menuruti firmanku dan tekun menantikan aku. Yang kedua, Matius 4 ayat 3 sampai 11. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, Yesus melawan pencobaan iblis itu dengan mengatakan ada tertulis, atau melawannya dengan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita akan melawan iblis dengan iman yang teguh, dengan firman Tuhan, maka iblis akan meninggalkan kita. Kemudian, Ellen G. White, dia saksikan dalam Kemenangan Akhir halaman 474. Janji juru selamat, ia akan segera mengirim setiap malaikat dari orang-orang untuk melindungi umatnya, sehingga tak satu pun jiwa yang percaya kepadanya dikalahkan oleh setan. Jadi, ada janji perlindungan Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan, melalui iman, melalui giat dalam misi penyelamatan jiwa-jiwa, dan Ellen G. White nasihati adalah janji Tuhan dikirimkan malaikat untuk melindungi umat-umat yang percaya. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari, apakah yang termasuk spiritisme dan okultisme yang seringkali orang percaya lakukan, serta bagaimana sikap gereja terhadap hal itu? Kurt Koch dalam bukunya Occult Bondage dan Deliverance menunjukkan bahwa okultisme dan spiritisme memiliki begitu banyak bentuk seperti astrologi, seni ramal telapak tangan, permainan kartu, peramalan psikometri, dan bentuk-bentuk ramalan lainnya, serta semua jenis sihir seperti penyembuhan dan penularan penyakit melalui roh jahat, sihir cinta dan benci terhadap seseorang, adanya kiriman kutukan, jimat kesuburan, sihir penganiayaan dan pembelaan diri, santet, spiritisme, satanisme, telepati, demikian pula dengan horoskop, ziarah atau doa di kubur nenek moyang kita untuk meminta sesuatu, peringatan duka, serta percaya tahyul dan lain sebagainya. Sedikit banyaknya dari bentuk-bentuk okultisme dan spiritisme ini seringkali dilakukan oleh orang Kristen, mungkin karena tidak mengerti sepenuhnya ajaran yang benar. Mrs. White dalam buku Conflict and Courage halaman 219 mengatakan bahwa kita sedang menghina Allah bila kita berpaling dari Allah yang adalah sumber kekuatan dan hikmat yang sejati untuk meminta pertolongan atau nasihat dari kuasa-kuasa kegelapan. Jadi sudah jelas, dengan mengikuti Alkitab, sikap gereja adalah menolak hal-hal tersebut untuk dipraktekkan dalam keimanan Kristiani. Sikap gereja haruslah mengangkat Alkitab sebagai penjaga yang aman bagi setiap orang Kristen untuk menentang dan juga menang terhadap kuasa penipuan ini. Nah, bagaimana gereja bisa bantu umat kita semua dalam percaya dan juga tidak jatuh dalam jebakan spiritisme? Bruce Bauer dalam artikelnya yang dimuat di Andrews University Seminary Student Journal dengan judul Witchcraft, the Occult, and the Church menyarankan bahwa gereja harus sungguh-sungguh menanggapi bahaya okultisme dan spiritisme dengan serius seperti yang terjadi belakangan ini dan membantu umat dengan yang pertama. Gereja harus mengajarkan tentang kuasa kemenangan Kristus, bahwa Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Yang kedua, gereja harus mengajarkan tentang kuasa Roh Kudus untuk menginsafkan dari dosa dan menuntun kepada seluruh kebenaran Alkitabiah. Yang ketiga, gereja harus mengajarkan tentang malaikat-malaikat Tuhan menjaga umatnya. Ada janji di sana melalui Mazmur 34 ayat yang ke-8. Yang keempat, gereja perlu juga mengajarkan tentang otoritas dan kuasa umat Allah di dalam Kristus. Bahwa di dalam Kristus, di dalam darahnya, di dalam namanya, gereja, umat Allah bisa mendapatkan kemenangan. Yang kelima, gereja perlu mengajarkan tentang komitmen total dalam mengikut Tuhan dan kebenarannya apapun yang terjadi. Jadi ketika kita terdesak, ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, jangan lari mencari pertolongan dari kuasa-kuasa kegelapan, melainkan serahkan hidupmu kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan yang paling terakhir, jika manusia mau bekerja sama dengan agen-agen surga, ia dapat menjadi lebih dari sekedar pemenang.
Makhluk yang telah jatuh seperti kita, saya dan saudara, yang mampu melakukan kejahatan yang paling menjijikan. Namun di sana kita dapat menjadi pemenang asal kita mau bekerja sama dengan surga dan agen-agen ilahi. The Signs of the Times, 26 Agustus 1889. Saudaraku, mari kita berserah kepada Tuhan supaya boleh menang terhadap seluruh jebakan spiritisme dan okultisme modern ini. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa kekal di sorga, kami sadar kuasa kegelapan bekerja untuk menipu dan mengarahkan kami kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tuhan, kiranya Engkau ajar kami melalui Roh Kudus, kiranya Engkau tuntun kami supaya kami mengikuti ajaran yang benar menurut Alkitab, supaya kami boleh berdiri teguh di dalam penipuan setan, kami dapat menang. Ya Tuhan, ajar kami untuk tetap berserah dan mau bekerja sama dengan agen-agen surga. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Peliharakan kami supaya kami tetap setia sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam saudaraku. Ayat motivasi pelayanan perorangan kita di pagi Sabat ini. Di dalam Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat ini menyatakan bahwa Yesus melihat orang banyak yang sakit. Yesus tergerak hati oleh belas kasihan. Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi Yesus tidak hanya melihat dan tergerak hati oleh belas kasihan, tetapi Ia menunjukkan sebuah tindakan kepada mereka. Tindakan apa itu? Yaitu tindakan Yesus menyembuhkan mereka. Saudaraku, sebagai umat Tuhan dalam pelayanan untuk menjangkau sesama, saya percaya bahwa setiap hari kita melihat orang-orang di sekitar kita yang membuat kita tergerak hati oleh belas kasihan. Mungkin kita melihat orang sakit, orang yang kelaparan, orang yang susah, orang yang hidup dalam dosa dan kejahatan, orang yang melupakan Tuhan dan tidak mempedulikan Tuhan, orang yang kehilangan harapan, dan lain sebagainya. Pesan Tuhan adalah, Tuhan mau agar kita melakukan sebuah tindakan. Anda dan saya bukan Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit dalam sekejap mata. Atau kita memberi makan ribuan orang yang kelaparan dengan nasi satu piring. Akan tetapi, ini yang sangat penting yang dapat kita bisa lakukan. Bawalah pikiran mereka untuk memiliki pengharapan di dalam Yesus. Membawa orang yang kita lihat membutuhkan pertolongan, bawalah mereka agar mereka memiliki pengharapan dalam Yesus. Mungkin sebuah doa Anda dapat layangkan kepada Tuhan untuk mereka. Anda dapat mengucapkan sebuah ayat Alkitab yang menguatkan sesuai dengan apa yang mereka alami. Yesus memberikan kepada kita teladan bagaimana kita dapat melayani secara perorangan, di mana saja dan kapan saja. Kita tidak boleh menutup mata terhadap sesama dalam situasi yang mereka alami. Saudaraku, Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ada perkataan Bapa yang ditugaskan kepada Yesus. Itu adalah pekerjaan penyelamatan manusia. Yesus mengatakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Yesus. Itu berarti sebagai umat Tuhan, pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa adalah tugas kita. Selama masih siang menunjukkan bahwa waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Selagi itu ada kesempatan, mari kita menunjukkan kasih kita, belas kasihan kita kepada sesama. Waktu malam menunjukkan
bahwa ada waktu di mana pekerjaan pelayanan ini kita terhenti. Gunakanlah setiap kesempatan untuk melayani sesama. Apa yang kita lihat, buatlah sesuatu agar orang lain memiliki pengharapan di dalam Yesus. Kiranya motivasi pelayanan perorangan pada pagi Sabat ini akan menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan, saudara dan saya, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati. Salam. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku, dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah. Bersabdalah di saat ku bersedih, yang memberikan sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang meringankan langkah kakiku, yang hindarkan cobaan dunia ini, dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih di hari Sabat, di pagi yang suci yang kudus diberkati ini. Kami umat-umat Tuhan, kami boleh bersekutu, boleh berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kami boleh mendapatkan berkat-berkat rohani dari acara keluarga, sekolah Sabat, bahkan pelayanan perorangan. Kiranya semua berkat rohani yang telah kami terima, yang telah kami dapatkan, oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, kami akan disanggupkan untuk menghidupkannya dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi umat-umat Tuhan yang terberkati, dan melalui kehidupan kami pula, boleh kiranya akan memberkati orang lain. Dan kiranya pengalaman iman, pengalaman rohani, kami akan terus melayani Tuhan. Kami akan menjadi berkat. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang akan tetap setia kepadamu sampai hari Maranatha, bila mana kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Terimalah segala doa dan permohonan kami. Kami berdoa dan kami bersyukur. Kami datang menyerahkan hidup kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat panggilan berbakti kita pada Sabat ini terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Seperti biasa, kita akan baca secara bergantian dan pada ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama.
Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan setia, bawa yang berduka, miskin, sakit, buta, agar disembuhkan oleh Yesus. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan doa, bawalah yang hilang, yang takut dan bimbang, agar dilepaskan dari dosa. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan kasih, hingga banyak jiwa lepas dari siksa, jadi umat Yesus selamanya. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, Bapa yang bertahta di dalam kemuliaan sorga, Tuhan yang sungguh baik, yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkau adalah Tuhan atas hari Sabat. Kami bersyukur oleh karena sepanjang 6 hari yang sudah berlalu Engkau telah menuntun, menyertai, memberkati kami. Sehingga kami boleh tiba pada hari Sabat-Mu yang kudus ya Tuhan. Untuk kami boleh beribadah, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, serta menikmati berkat-berkat Sabat yang telah Engkau sediakan. Sebelum kami bermohon, membawa segala pergumulan kami kepadamu, kami sadar ya Tuhan, kami manusia berdosa. Kami mohon kiranya Tuhan ampuni kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Tahirkan, bersihkan kami ya Tuhan dari segala dosa dan kejahatan. Bapa di sorga, kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu akan memberi kami hati yang baru dan roh yang baru. Untuk kami ya Tuhan boleh semakin hari datang kepada Tuhan lebih dekat dan lebih dekat lagi, serta setia kepadamu. Bapa di sorga, kami bersyukur Sabat ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dalam penyembahan kami. Dan manakala kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Artemas Salindeho, kami berdoa kiranya Roh Kudus terangi pikiran dan hati kami Tuhan. Beri pengertian yang baik dan benar akan kebenaran firman-Mu. Bangunlah iman kami ya Tuhan dengan pengaruh sorga, supaya kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dan ya Tuhan, sesudah kami menerima pekabaran dan roti hidup ini, kami pun boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus. Terangi pikirannya, gunakan lidahnya
untuk memperkatakan firman-Mu ya Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, akan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami pergumulan kehidupan. Entah itu sakit penyakit jasmani, demikian pula pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan finansial atau di dalam pekerjaan mereka, serta pergumulan rohani lainnya. Tuhan, tilik mereka satu persatu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang bergumul Engkau beri kemenangan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Pimpin kami di dalam ibadah kami pada hari Sabat ini. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan hidup ini dan pergumulan kami hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah Khalik, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu di kaki-Mu. Ada banyak hadiah, sukses tuh diraih, yang lain korbankan hidupnya demi ketenaran. Namun kesenangan dunia ini ku tinggalkan karena salib. Ku arahkan pandanganku pada Tuhan dan kasih-Nya. Ku mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, kelak terima hidup kekal. Semua rencanaku telah ku gapai semua, dunia pun telah ku miliki dalam genggamanku. Namun gelisah hati ini tiada yang dapat menenangkan. Lalu Yesus datang padaku dan memberikan janji pasti. Ku mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, kelak terima hidup kekal. Ku persembahkan hidupku dalam kuasa-Nya, hatiku, jiwaku, semua cita-citaku. Ku mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, kelak terima hidup kekal. Tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, kelak Dia berkata, sabaslah hai anakku, terimalah upah
tema kita pada Sabat ini terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Because I have decided I will go. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Sabat. Semoga Sabat ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala untuk mempelajari akan firman Tuhan pada hari Sabat ini. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, pada hari Sabat yang diberkati ini, kami datang padamu menaikkan permohonan kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan akan memberkati hamba-Mu dan kami semua, sehingga firman yang kami akan pelajari pada Sabat ini benar-benar boleh menjadi berkat rohani bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca salah satu artikel, dan di artikel itu menyebutkan kata-kata sebagai berikut atau kalimat sebagai berikut. Siapa yang paling berhak dapat sandaran tangan di kursi tengah penumpang pesawat? Saudara dan saya barangkali sering menggunakan pesawat terbang. Dan ketika saudara masuk di ruangan pesawat terbang, maka saudara tentu akan melihat tempat duduk di mana saudara telah ditentukan untuk duduk. Nah, kebanyakan kita seringkali mau memilih tempat duduk bila mana tempat itu berjajar 3, maka kita memilih tempat duduk di samping jendela atau di samping lorong dari jalan di dalam ruangan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ini jadi permasalahan. Yang menjadi pertanyaan di artikel ini katakan, siapa sebenarnya yang paling berhak atas sandaran tangan itu? Menurut majalah Inggris itu The Sun, tanggal 16 Juni 2021, ada seorang pakar perjalanan, Rosie Painter, dia mengatakan bahwa orang yang duduk di kursi tengah lah yang harus mendapat kedua sandaran tangan. Mengapa? Oleh karena orang yang di sebelah jendela itu dia sudah duduk bisa bersandar di samping jendela. Dan kemudian orang yang duduk di lorong jalan tengah itu dia sudah mendapat sandaran tangan di sebelahnya. Jadi yang berhak untuk mendapat sandaran tangan di tengah itu adalah orang yang duduk di tengah. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, pada Sabat ini saya ingin membagikan firman Tuhan dan saya memberi judul bersandar dekat dengannya.
bersandar dekat dengan Yesus. Sebagai ayat tema kita pada Sabat ini saya ingin kita boleh membuka bersama-sama di dalam Yohanes pasal 23 ayat yang Yohanes 13 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat dengannya di sebelah kanannya. Ayat ini menyebutkan ada salah satu murid Yesus yang bersandar dekat dengan Yesus. Dan murid itu disebut sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Tetapi ayat ini tidak menyebutkan siapa murid itu. Ketika Yesus memilih 12 murid Yesus, Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus, anak Alfius, Tadeus, Simon orang Selot, dan Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Dari 12 murid itu, siapa sebenarnya yang paling dikasihi Yesus? Adakah di antara mereka itu paling dikasihi oleh Yesus? Kalau ada, siapakah dia? Yohanes 13 ayat 23 tadi tidak menyebutkan siapa nama dari seorang murid Yesus yang duduk bersandar dekat dengannya. Tapi murid ini disebut murid yang dikasihi. Sebutan murid yang dikasihi Yesus itu disebutkan salah satunya pada saat atau peristiwa perjamuan suci malam itu. Kita boleh membaca kisah itu atau cerita itu di dalam Yohanes pasal 13. Mari kita coba melihat Yohanes 13 ayat 21 mulai. Berkata demikian. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ayat 22 mengatakan, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu siapa yang dimaksudkan. Jadi pada waktu itu, pada waktu perjamuan suci itu, murid-murid menjadi bingung. Mereka menduga-duga siapa yang dimaksudkan yang akan menyerahkan Yesus. Dalam ayat yang ke-23 dalam pasal 13 ini, menyebutkan seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya, kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Jadi mereka ingin tahu siapa murid yang akan menyerahkan Yesus itu. Maka mereka bertanya kepada, memberikan bahasa isyarat kepada murid yang dulu dekat Yesus, yang disebut murid yang dikasihi Yesus. Ayat 25 mengatakan bahwa murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Dan kemudian kita lanjut kepada ayat 26, jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti itu. Sesudah aku mencelupkannya, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Jadi kita lihat di sini, ketika mereka bertanya-tanya siapa yang akan menyerahkan Yesus, malam itu mereka mendapat jawaban. Bahwa akan menyerahkan Yesus adalah Yudas Iskariot. Tetapi yang menjadi pertanyaan di dalam ayat tema kita, dalam Yohanes 13 ayat yang ke-23, siapakah dia murid yang duduk dekat dengan Yesus yang disebut murid yang dikasihi oleh Yesus? Bila mana kita membaca secara keseluruhan akan kitab Yohanes, maka kitab Yohanes ini kita dapati bahwa menurut beberapa ayat seperti dalam Yohanes 21 ayat 24, Yohanes 19 ayat 35, dan Yohanes 13 ayat 23 menyebutkan bahwa kitab Yohanes ini ditulis oleh Yohanes. Dan kira-kira ditulis dari tahun 40 sampai 140 Masehi.
kitab Yohanes ini ditulis. Nah, saudara-saudara, Yohanes juga adalah saudara dari Rasul Yakobus yang juga termasuk ke-12 rasul. Dalam Injil Yohanes dan Yakobus disebut Boanerges yang berarti anak-anak guru. Tradisi mempercayai beliau adalah penulis dari beberapa kitab atau buku di dalam Alkitab seperti Injil Yohanes, surat 1, 2, 3 Yohanes, dan juga kitab Yohanes Wahyu. Nah, saudara-saudara, mari kita kembali ke dalam Yohanes 13 ayat 23. Ayat ini mengatakan bahwa seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Siapa murid yang dikasih Yesus ini? Beberapa pakar Alkitab mengatakan, seperti yang saya kutip dalam tulisan dari seorang bernama Morris L. dalam buku The Gospel According to John, halaman 555, 556 mengatakan, salah satu murid dengan deskripsi atau yang digambarkan, yang dikasihi, yang juga ditulis dalam Yohanes 19 ayat 26, Yohanes 20 ayat 2, Yohanes 21 ayat 7 sampai 20, yang menggambarkan tentang murid yang dikasihi. Baik di sini maupun di tempat lain, murid ini tidak disebutkan namanya. Namun nampaknya tidak ada alasan lain untuk meragukan bahwa yang dimaksud adalah Rasul Yohanes. Jadi Yohanes 13 ayat 23 mengatakan seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihi, dari apa yang kita sudah dengar tadi, mengatakan bahwa dia adalah Yohanes atau Rasul Yohanes. Nah, saudara-saudara, kalimat di dalam Yohanes 13 ayat 23, murid yang dikasihi adalah sesungguhnya pernyataan Yohanes sendiri. Itu bukan kalimat atau perkataan daripada Yesus, tetapi itu adalah merupakan pernyataan Yohanes sendiri tentang dirinya. Murid yang dikasihi yang disebutkan dalam Yohanes 13 ayat 23 ini ada dua alasan. Kenapa dikatakan murid yang dikasihi? Yang pertama, Yohanes sendiri menggunakan frasa murid yang dikasihi Yesus untuk menamai dirinya. Tapi dia tidak mencantumkan namanya. Kenapa? Oleh karena Yohanes mengatakan sendiri bahwa dialah seorang yang dikasihi. Dialah seorang yang dicintai oleh Yesus. Kemudian Yohanes menyadari bahwa Yesus sangat mengasihinya. Lalu kemudian Yohanes menyadari bahwa hidup ini oleh karena anugerah Tuhan saja. Jadi itu sebabnya dia menulis, dia adalah murid yang dikasihi oleh karena dia merasakan bahwa dia sangat dicintai oleh Yesus. Dia menyadari bahwa Yesus sangat mengasihinya. Dia menyadari bahwa hidup ini oleh karena anugerah daripada Tuhan sendiri. Saudara dan saya pun bisa mengatakan bahwa saudara juga dikasihi oleh Yesus. Karena saudara merasakan kasih, saudara merasakan anugerah daripada Yesus sendiri. Ada sebuah lagu, dalam kalimat lagu bahasa Inggris mengatakan seperti berikut. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Yesus mencintai saya. Aku tahu itu oleh karena Alkitab telah mengatakan. Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Bukan hanya Yohanes, tetapi 12 murid, bahkan Yudas yang telah mengkhianati Yesus pun Yesus kasihi. Demikian juga saudara dan saya. Tuhan mengasihi setiap pribadi. Tuhan mengasihi setiap orang, kaya dan miskin, buta dan telanjang, tinggi dan rendah. Semua kita dikasihi oleh Yesus Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 ada 4 hal yang merupakan bukti bahwa Yesus mengasihi saudara dan saya. Yang pertama, ia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita boleh baca itu di dalam Yohanes 15 ayat 13. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya
bagi sahabat-sahabat. Yang kedua, ia membawa kita ke dalam perjanjian persahabatan. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Aku menyebut kamu sahabat. Yang ketiga, dia memilih kita menjadi alat bagi kemuliaan dan kehormatan. Yohanes 15 ayat 16 berkata, ia memberitahu kita, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku akan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buah itu tetap. Yang keempat, bukti keempat bahwa Yesus mengasihi kita. Ia memberikan namanya sebagai jaminan bagi kita untuk mendapatkan kasih karunia dari Bapa di sorga. Yohanes 15 ayat 16 katakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Mari kita lihat alasan yang kedua, mengapa Yohanes katakan bahwa dia adalah murid yang dikasihi. Yang pertama, alasan pertama oleh karena dia merasakan bahwa kasih dari Yesus sendiri. Alasan yang kedua, bahwa Yohanes sebagai penulis Injil tidak mau menyebutkan namanya sendiri. Kebiasaan tidak menyebut nama disimbolkan dengan sandi asma. Disebut sandi asma. Nah, sandi asma ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan adalah nama yang dirahasiakan dalam kata-kata atau kalimat lagu. Arti lainnya adalah dari sandi asma ini adalah nama diri yang disamarkan dalam karangan. Itulah sebabnya para penulis Alkitab atau kitab Injil khususnya seperti Matius, Markus, Lukas, mereka juga melakukan hal yang sama. Mengisahkan tentang bagian tentang diri mereka, misalnya seperti Matius dia katakan dia adalah pemungut cukai, ataupun Markus dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan besar merujuk kepada para penulis itu sendiri. Jadi Yohanes tidak menyebutkan namanya sendiri, tapi dia menggunakan sandi asma atau merahasiakan dalam kata-kata dan kalimat dalam ayat itu. Alasan kedua adalah Yohanes tidak mau menonjolkan diri. Yang pertama, kenapa disebut murid yang dikasihi Yesus? Oleh karena Yohanes merasakan bahwa dia merasakan kasih Yesus. Yang kedua, Yohanes tidak mau menonjolkan diri, tetapi dia sesungguhnya mau mengangkat akan Yesus di dalam kehidupannya. Tentu pertanyaan adalah, dari mana Yohanes lakukan ini, teladankan ini? Dari mana dia pelajari? Dia tidak mau menonjolkan diri. Oh, mari kita lihat apa yang dipelajari, apa yang dilakukan oleh Yohanes. Kalau kita membaca Yohanes 1, pasal 1 sampai pasal yang ketiga, kita dapati awal dari tulisan Yohanes ini, disebutkan seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini ditulis oleh Yohanes, ada hal-hal yang dia pelajari. Yaitu hal tentang kerendahan hati. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-15, Yohanes Pembaptis memberikan satu teladan. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripada itu akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi Yohanes Pembaptis mengangkat tinggi Yesus. Lalu kemudian kalau kita baca dalam pasal 1 ini, di ayat 19 sampai 29, pada satu kali datanglah beberapa orang dari Yerusalem. Kemudian mereka ingin menanyakan tentang siapa sebenarnya ini Yohanes Pembaptis ini. Lalu kemudian mereka katakan, siapakah engkau? Lalu Yohanes Pembaptis katakan, aku bukan Mesias. Apakah engkau Elia? Dia katakan bukan. Siapa sebenarnya engkau? Lalu dalam Yohanes 1 ayat 23 katakan, akulah seorang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Jadi Yohanes Pembaptis tidak mengatakan bahwa dia adalah Mesias atau Elia.
Tetapi dia adalah seorang yang lebih dahulu memberitakan tentang jalan Tuhan. Tentang kedatangan Yesus. Lalu kemudian di ayat yang ke-29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi disinilah kita lihat bahwa Yohanes yang disebut rasul itu melihat kehidupan Yohanes Pembaptis, sehingga pada akhirnya itu yang dia teladankan, itu yang dia praktekkan, itu yang dia tiru. Lalu kemudian pada waktu dia menulis akan kitab Yohanes, apalagi dituliskan dalam Yohanes pasal 13 ayat 23, ada murid yang dikasihi oleh Yesus. Dia tidak sebutkan nama oleh karena dia mau menyatakan bahwa yang dia tonjolkan bukan dirinya, tetapi Yesus. Oleh karena dia sudah belajar dari para pendahulunya, yaitu Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teladan kerendahan hati yang ditonjolkan oleh Yohanes Pembaptis telah ditiru dan dicontoh oleh Yohanes. Kemudian dia menjadi murid Yesus yang setia. Kemudian dia disebut Rasul Yohanes. Kemudian dia menulis banyak buku dalam Alkitab. Menjadi perenungan bagi kita. Apakah saudara teladankan dalam kehidupan saudara, sehingga orang lain boleh menjadi murid yang setia sampai mati sekalipun. Jadi Yohanes, sesungguhnya Rasul Yohanes telah memiliki dua hal dalam kehidupannya. Yang pertama adalah dia menyadari bahwa dirinya dikasihi oleh Yesus. Itu sebabnya dalam Yohanes 13 ayat 23 katakan bahwa murid yang dikasihi Yesus karena dia benar-benar menyadari bahwa dia dikasihi Yesus. Yang kedua adalah dia tidak mau menonjolkan dirinya, mencantumkan namanya dalam tulisan itu. Tetapi dia mengangkat Yesus di dalam kehidupannya. Menjadi pertanyaan bagi kita pada sahabat ini. Mengapa Yohanes memiliki dua hal tadi? Yaitu menyadari bahwa dia dikasihi oleh Yesus. Dan dia kemudian tidak mau menonjolkan diri tetapi mengangkat Yesus dalam kehidupannya. Ayat tema menjawab. Yohanes 13 ayat 23 katakan. Seorang di antara murid Yesus. Yaitu murid yang dikasihinya. Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Inilah yang menjadi dasar bagaimana sampai Yohanes menyadari akan kasih Yesus dan tidak mau menonjolkan diri, tapi dia mengangkat Yesus di dalam kehidupannya oleh karena ia bersandar dekat kepada Yesus. Apa artinya bersandar dekat kepada Yesus? Menjadi juga pertanyaan perenungan bagi saudara dan saya pada sahabat ini. Apa artinya bersandar dekat kepada Yesus? Bersandar dekat kepada Yesus memiliki arti yang sangat dalam konteks hubungan kita dengannya, dengan Tuhan, dengan Yesus. Ini berarti mempercayai dan mengandalkan, bergantung sepenuhnya kepada sumber kehidupan, kebenaran, dan kekuatan. Itu artinya kita bersandar kepada Yesus. Yang pertama, dia sebutkan ada beberapa hal. Yang pertama, bersandar kepada Yesus artinya ketergantungan dan kepercayaan. Bersandar dekat kepada Yesus berarti kita mengakui bahwa dia yang dapat memenuhi segala kebutuhan. Dapat memberikan arah dalam kehidupan yang benar. Kita dapat bergantung kepada Tuhan. Dan melepaskan diri kita. Meninggalkan kekuatan kita. Tapi kita bergantung kepadanya. Bukan bergantung kepada hal-hal faktor dunia. Kekuatan-kekuatan dunia. Tetapi kita mengandalkan Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Yang kedua. Bersandar kepada Yesus memiliki hubungan yang intim. Bersandar kepada Yesus mencerminkan hubungan yang dekat. Intim dengan dia. Artinya kita melibatkannya. Kita berkomunikasi dengannya melalui doa. Melalui membaca akan firman Allah. Dan kemudian merenungkan firman Allah itu. Dan dengan demikian kita juga dapat melakukan selaras dengan apa yang Tuhan mau.
Hal ini membutuhkan waktu, ketekunan untuk kita mengenal Yesus lebih dalam setiap hari bila mana kita dekat dengan Yesus. Yang ketiga adalah hubungan kasih secara pribadi dengan Tuhan. Artinya kita bersandar kepada Yesus. Itu juga berarti menjalin hubungan pribadi yang erat dengannya. Sudah menjadi keinginan kita agar kita mengasihinya dengan segenap hati, pikiran dan kekuatan. Kalau kita baca dalam Matius 22 ayat 37. Ketika kita menyandarkan hidup kita kepadanya, kita menunjukkan kasih kita. Kita berkomitmen untuk terus bertumbuh dalam kasih. Dan melalui persekutuan pribadi dengan dia setiap waktu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang keempat, ialah kerinduan untuk mengikuti Yesus. Artinya kita bersandar dekat kepada Yesus. Berarti kita memiliki kerinduan yang mendalam untuk mengikutinya. Mengikuti jejak Yesus. Hidup sesuai dengan ajarannya dan teladannya. Ini melibatkan untuk mengubah hidup kita. Agar hidup kita sejalan dengan karakter daripada Allah. Dari karakter Tuhan. Dengan melakukan apa yang Dia perintahkan. Dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan telah perintahkan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Bersandar dekat kepada Yesus. Kita mengalami kasih-Nya yang tiada henti-hentinya. Kita mendapatkan ketenangan. Kita mendapatkan kepastian dalam hidup ini. Serta mendapatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan dan pencobaan silih berganti dalam kehidupan ini. Dan ini adalah panggilan untuk mana kita hidup dalam persekutuan erat dengannya. Melalui bersandar, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya setiap waktu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di manakah saudara bersandar pada kehidupan di dunia ini? Apakah saudara bersandar kepada kekayaan saudara? Apakah saudara bersandar kepada harta saudara? Pada gelar saudara? Pada jabatan saudara? Dan lain-lain sebagainya. Ingat saudara, kadang-kadang kita bangga dan kita bersandar dengan apa yang kita miliki. Kita bangga dengan mobil yang engkau miliki. Engkau gunakan, mungkin engkau ganti-ganti mobil. Mungkin engkau memiliki mobil yang banyak. Tetapi ingat, bila mana engkau bersandar kepada itu, mobil yang terakhir yang engkau naik adalah mobil ambulans. Lalu kemudian saudara, mungkin kita bangga atau kita mengandalkan rumah-rumah yang kita miliki di berbagai tempat. Tetapi jangan lupa bahwa rumah yang terakhir yang kita miliki adalah rumah di mana kita akan dikuburkan. Atau makam di mana kita akan dikuburkan. Mungkin kita memiliki titel. Atau mungkin kita memiliki gelar yang bermacam-macam. Tetapi ingat, kalau kita bersandar kepada itu. Ingat, karena gelar yang terakhir yang kita miliki adalah gelar almarhum atau almarhumah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya mau mengajak kepada kita. Marilah kita bersandar pada Yesus. Matius 11 ayat yang ke-8 sampai 30 sebagai ayat terakhir. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Doa saya. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara di dalam perjalanan kehidupan ini. Bila mana saudara bersandar dekat dengan Yesus. Memiliki hubungan yang erat dengan Yesus. Merasakan kasih-Nya. Dan kemudian mengangkat Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, di hari Sabat yang diberkati, akhir daripada pembahasan firman Tuhan, kami naikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena firman-Mu yang begitu luar biasa, yang kami boleh renungkan melalui pelajaran daripada Yohanes, bahwa sesungguhnya dia mengalami kasih Yesus di dalam kehidupannya, yang sanggup mengatakan bahwa dialah murid yang dikasihi. Kiranya itu juga menjadi bagian kami, bahwa kami ini adalah orang yang dikasihi, dicintai oleh Yesus juga. Bahkan Tuhan, Yohanes juga tidak menonjolkan diri, tapi dia mengangkat Yesus. Dan biarlah kiranya kami akan mengangkat Yesus di dalam kehidupan kami, akan membawa Yesus dalam kehidupan kami. Dan dengan demikian Tuhan tergambar bahwa kami inilah orang-orang yang dekat, yang bersandar kepada Yesus. Tolong kami Tuhan, kami menghadapi banyak masalah, tantangan, pergumulan kehidupan, tapi kiranya Tuhan berkati kami semua. Bila mana kami bersandar kepada Yesus, kami mengandalkan Yesus, maka kami boleh menjalani hidup ini dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami semua dalam mengikuti sepanjang ibadah pada hari Sabat ini. Damai sejahtera dan kasih karunia Allah Bapa menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Sabat ini telah selesai. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama dengan kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bagian kita semua. Saya Pendeta Michael Kelendonu bersama dengan kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth.